bagaimana personality ini berdampak dalam kehidupanku itu sangat berguna saat aku mengaplikasikannya di tempat kerja. Personality itu sangat penting karena di situ aku bersaing dengan puluhan orang yang sudah sarjana semua, dan di situ aku masih lulusan SMA, dan alhamdulillah aku dapat peringkat 1 waktu itu sehingga Go. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu Pak kita semuanya. Ya, ramai sekali ya hari ini. Jumpa lagi dengan saya Wendy di Personality Coffee, Jalan Pedokan, Yogyakarta ya. Setiap hari Rebo jam 4 sore kita ada satu activity Kopdar by Personality Plus ya, buat teman-teman yang ingin belajar banyak tentang Personality Plus, bagaimana karakter Anda, bagaimana memahami karakter orang lain. Nah, tempat yang tepat cuma di sini di Personality Coffee. Nah, di kesempatan kali ini, sore hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya saya ditemani oleh emak-emak, para bunda-bunda, namun sekarang berbeda sekali. Saya akan mengangkat Personality Plus dalam segmentasi dunia milenial. Mahasiswa UTY ya, sengaja saya tarik di sini untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semuanya untuk sharing seputar Personality Plus di era milenial. Masya Allah. Terima kasih loh undangannya Mas Wendy. Selamat sore. Selamat sore. Saya panggil Dek Yana, Mbak Yana atau Ceng Yana? Dek Yana boleh. Sayang boleh. Oke, ya Yana aja ya. Oke, Yana silakan kenalkan dengan teman-teman Sobat Personality dimanapun berada. Siapa sih Yana ini dan sejak kapan mengenal ilmu Personality Plus ini? Silakan. Oke, halo selamat sore teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Dwiana Wijaya, biasa dipanggil Yana. Jadi di sini saya statusnya masih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang juga merangkap sebagai event planner di Happy Day Training Center, juga sebagai MC. Nah, saya mengenal ilmu Personality Plus ini sejak tahun 2017. 2017 di usia berapa itu? Di usia 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun dan itu Engkau masih anak sekolah. saya mau cerita dulu. Oke. Dan saya ditemukan oleh Bapak Hirmansyah di sebuah fotokopian saya. Wah, fotokopian saya. Jadi tidak di sebuah kafe mewah yang seperti sekarang Waktu saya itu biasa lagi nongkrong ya. Waktu itu saya lagi kerja. Di fotokopian. Cuman saat itu memang ada denial dalam diri saya ya. Kayak gue ngapain sih kerja mulu kayak gini mah, yang bikin kaya bosnya bukan gue. Mungkin itu kekuatan of LOA ya. Apa namanya LOA itu? Law of Attraction gitu. Jadi saya emang denial waktu itu untuk bekerja. Gue pengen keluar. Nah akhirnya Tuhan mengirimkan Pak Hirman waktu itu sebagai konsumen yang mau fotokopi ya. sebagai konsumen untuk mau fotokopi, melihat skill saya waktu itu ngedit gitu. Ditariklah Pak Hirman kayak gayung bersambut gitu loh, aku pengen keluar. Pak Hirman menyambut dengan tangan terbuka. Akhirnya saya membantu Pak Hirman waktu itu 3 bulanan lah ya, 3 bulanan untuk membantu event-eventnya Pak Hirman. Waktu itu saya juga masih kosong sih, Personality Plus itu apa, anak usia 17 tahun lah ya, dari desa juga nggak tahu ini tuh ilmu. Emang apa. dari mana ya? Dari Senguin, Magelang. Ya. Nah, sampai mana tuh tadi lupa gue. Anak 17 tahun. Oh iya, masih terus bantuin event. Gue masih bingung tuh Sanguin, Phlegmatis, Choleris itu apaan gitu. Tapi kan karena memang apa ya tadi ya? Udah, karena niat saya itu dulu abis sekolah cuman nge-gap 1 tahun. Nah, saya mau sekolah lagi tuh waktu itu. Lanjut kuliah lagi. Cuman at the moment keluarga saya belum mengizinkan karena 1-2 hal, biasalah ekonomi ya. Lu tuh bakalan kerja tapi nggak sekarang. Lu bakalan kerja, kamu tuh bakalan kuliah tapi nggak sekarang. Kamu nggak kuliah pun kamu dapat pekerjaan yang bagus gitu. Ridhollahi wa ridho walidain gitu kan, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Waktu itu aku mau kuliah tapi nggak diperbolehkan. Tapi sebelumnya kan aku puji Tuhan tuh kan.
alhamdulillahnya kan udah diperkenalkan di personality. Terus 1 tahun aku mau kuliah nggak jadi, akhirnya aku dapat panggilan di KPU. KPU Kabupaten Diperbantukan Magelang, ya? Ya kerja. Kerja ya? Iya, kerja di KPU Kabupaten Magelang. Digaji, gede alhamdulillah. Di bagian humas dan teknis waktu itu. Nah, bagaimana personality ini berdampak dalam kehidupanku itu sangat berguna saat aku mengaplikasikannya di tempat kerja. Karena saat itu ya Bu ya, aku melamar dan saingannya S1 Pak? Saingannya S1 semua. S1 ya. Nah, Gimana? personality itu sangat penting karena di situ aku bersaing dengan puluhan orang Iya. yang sudah sarjana semua, dan di situ aku masih lulusan SMA, dan alhamdulillah aku dapat peringkat 1 waktu itu sehingga akhirnya lulus mengalahkan 30 pesaing lainnya yang satu. Terus oke. Itu pertama di dunia persaingan kerja aku bisa jadi lebih mantap buat it's okay, punya keberanian gitu loh, kepercayaan diri kalau aku bisa gitu. Nah, udah masuk itu kan ketemunya sama pejabat-pejabat ya, dari bupati, dari DPR, Ya. terus petinggi-petinggi partai politik. Ya. Waktu itu umur 18 lah, udah lebih tua lagi kan, 18. Lebih dewasa lagi. Nah, di situ umur 18 saya bekerja dengan lingkungan yang seperti itu, dan personality plus ini amat sangat membantu saya ya untuk bisa melaksanakan pekerjaan, karena di mana teman-teman saya ini masih pada minder, nggak berani, nggak pede untuk berkomunikasi langsung, bernegosiasi langsung gitu. Ya alhamdulillahnya saya punya keberanian, saya punya tingkat kepercayaan diri untuk ya udah berani aja, karena semua orang itu sama gitu loh. Semua orang itu sama, semua orang ini sanguin, ini koleris, ini flegmatis. Saya lebih berani untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin levelnya di atas saya. Saat itu ya saya rasakan saat bekerja gitu loh, di usia 18 sampai 20 tahun lah, 18 sampai 20 tahun karena kontrak kerjanya kan 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, 2 tahun di KPU, dan saya dengan itu juga karena saya tahu saya sanguin ya, Bapak ya. Oke, nah bicara masalah gitu kan. kepribadian sebetulnya Yana tadi kepribadiannya apa sih? Kan buat teman-teman yang di rumah nih nggak tahu nih personality plus itu apa, dan sedangkan Yana punya keberanian untuk ketemu banyak orang, berani tampil di tempat umum. Sebetulnya personalitinya Yana apa? Nah, kalau saya belajar dulu yang saya tahu dari hasil tes dan dari hasil analisa para mentor, para teman-teman saya didiagnosa personality, diagnosa nggak tuh? Personalitinya sanguin koleris. Sanguin koleris ya, lebih dominan di sanguin. Saya senang tampil, saya senang ngomong, berinteraksi, ya. marah-marah, berbicara, sering bikin gara-gara, galau, apa segala macamnya ya saya. Dan di situ juga karena saya alay ya dulu, the one and only manusia alay di kantor. Karena teman-temannya kan udah pada 25 tahun ke atas, aku paling muda di situ. Karena saya paling alay, malah saya dapat panggung di situ gitu loh. Jadi pas ada event besar di kabupaten ya, waktu itu menurut saya sebuah prestasi ya, bisa dikasih panggung untuk membawakan sebuah acara just like untuk pembukaan apa sih, lupa aku dulu tuh, acara-acara dari KPU lagi, acara-acara kabupaten kayak lomba senam di tingkat kabupaten. Udah dipercaya untuk MC? Udah dipercaya untuk itu. Keren. Kemudian ada pagelaran seni budaya tingkat kabupaten. Nah, di situ saya mendapat kesempatan itu, saya mendapatkan panggung itu. Karena memang saya fokus kepada aku sanguin, aku suka kayak gini, ya udah. Saya berani pede gitu loh, gitu, dan dipercaya juga nih sama teman-teman sekeliling saya untuk dikasih panggung untuk membawakan acara, dan saya happy di situ. Nah itu teman-teman ya, satu potensi dari seorang sanguin itu adalah suka ketemu banyak orang, suka bicara ya, terus
hobinya bersenang-senang, ya. Jadi ya Iya. ibaratnya dikasih panggung tanpa dibayar pun happy ya. Happy Happy, say, itulah apalagi sanguin dibayar. ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sama ciri-cirinya, itulah sisi sanguin ya. Sisi Oke. sanguin. Itu dari sisi sanguinnya Yana ya dalam sebuah pekerjaannya. Tapi pastinya dalam setiap kepribadian itu kan ada kelemahan dan ada kelebihan nih. Oh. Kelebihan sanguin tadi bisa mengeksplor diri ya, dan dikasih panggung itu udah pokoknya hore banget. Nah, tapi dari sisi sanguin itu sebetulnya boleh di-share nggak ke teman-teman apa sih kelemahannya si sanguin ini?